aneh kalau ada mahasiswa yang tidak mengerti, tidak punya bekal pengetahuan umum yang luas gitu. Nah pasti Anda harus menguasai keperawatan dengan baik, harus menguasai manajemen karena itu spesial. Jadi special knowledge-nya dikuasai. Tetapi akademisi itu tidak semata-mata itu. Tidak semata-mata itu. Spektrum pengetahuannya harus luas. Karena itu saya istilah akademisi Islam itu sama dengan intelektual. Jadi Anda semua ini sebenarnya calon kader ya. Anda semua itu kader, mau yang sudah jadi pengurus maupun yang belum. Anda semua meskipun baru semester 1 ya, Anda itu kader intelektual. Yakin saya, kader intelektual. Begitu Anda masuk di kampus menjadi mahasiswa, Anda itu kader intelektual. Kebetulan ada di IMM, Anda ada di IMM, organisasinya IMM, maka IMM punya kewajiban, punya tugas untuk membangun atmosfer, ya, membangun situasi, kondisi di mana semangat untuk membangun ilmu pengetahuan, membangun tradisi intelektual, membangun tradisi keilmuan itu menjadi tugas penting dari IMM. Ya, itu satu akademisi Islam. Sebenarnya banyak ciri ya. Seorang akademisi itu satu secara kognitif punya pengetahuan yang baik, baik pengetahuan yang spesial tadi maupun pengetahuan secara umum, itu satu. Yang kedua, watak, kepribadian, karakter, morality. Sebetulnya bukan saja IMM, semua warga bangsa itu secara moral harus kokoh, kepribadiannya harus kokoh. Kepribadiannya mana? Kepribadian sebagai warga bangsa, ya, sebagai warga bangsa itu ya harus membela bangsa, harus memihak kepada bangsa ini, punya kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, harus mempertahankan dan melaksanakan Pancasila, harus taat hukum, kalau ada kemungkaran ya harus diingatkan. Itu kewajiban sebagai warga negara, ya. Secara moral harus itu. Secara moral jangan sampai ada cacat moral. Nggak boleh. Semua warga bangsa harus dulu. Apalagi sebagai mahasiswa Unimugo. Belum hafal saya. Unimugo. Universitas Muhammadiyah Gombong. Saya suka menyingkat UMGO, padahal UMGO itu ada lain, UM Gorontalo. Kembali, apalagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong berada di sebuah organisasi mahasiswa namanya IMM, jangan sampai ada yang cacat secara moral. Apa contoh cacat secara moral itu? Banyak. Satu, suka bohong. Suka bohong ya, suka menipu, suka bully. Itu jelek-jelek pokoknya lah ya. Pokoknya jelek-jelek itu cacat secara moral. Termasuk cacat moral itu secara akademik. Apa cacat moral secara akademik itu? Nyontek, nggak bagus itu. Saya pernah menjadi wakil rektor 2 kali di negeri ya. Saya pernah menjadi wakil rektor sekali di Universitas Muhammadiyah. Saya pernah menjadi direktur pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah.
saya bilang nyontek plagiasi itu adalah kemusyrikan akademik. Kemusyrikan, kata-kata syirik itu adalah apa namanya, dosa terbesar. Kalau syirik itu dosa terbesar, nggak terampuni. Ya, cek ya di Al-Quran ya. Syirik, tapi saya membuat istilah itu. Nyontek, plagiasi, ya, itu adalah dosa terbesar. Nah, kalau ada mahasiswa saya yang ketahuan nyontek, bahkan kalau ada dosen yang ditengarai dia melakukan plagiasi karya mahasiswa kemudian diterbitkan menggunakan nama dia, ya, tanpa seizin, ya, itu plagiasi. Dan saya pernah memecat 2 orang dosen karena plagiasi. Yang ini baik sih, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya jalan, sudah haji juga, pernah umroh juga, tapi cacatnya satu, plagiasi. Dan itu dosa terbesar akademik. Saya keluarkan. Mahasiswa saya, bimbingan saya, kalau ketahuan nyonteknya sudah nggak akan lulus. Dan saya menyampaikan ini kepada Masjid City, dan supaya diserukan kepada seluruh PTN, harus ada kemampuan untuk mengontrol dosen-dosen mahasiswa untuk tidak nyontek dan tidak plagiat.